Halo semua, pada video kali ini kita akan bahas ya untuk weekly update dari IHSG dan 3 saham pilihan. Kita akan coba lihat dulu dari IHSG ya, dari update closing weekly-nya itu seperti apa, kita akan coba bahas ya di satu video ini. Jadi kurang lebih seperti itu, kita akan langsung lihat dari IHSG-nya. Untuk IHSG, saya melihat di posisi minggu ini closing-nya sih masih belum banyak memberikan kita informasi ya, karena so far sih saya melihat untuk IHSG hanya mondar-mandir di area inside bar ya, seperti ini, masih berkonsolidasi. Dan di minggu kemarin kita lihat untuk IHSG-nya ini gagal untuk close di atas area supply-nya, which is kita nanti akan melihat ada potensi bahwa IHSG itu akan retest dulu ya di area support di antara 7250 sampai resisten di area 7400 kurang lebih. Untuk weekly-nya sih saya melihat seperti itu, ada potensi sekitar 150 poin ya, range pergerakan di minggu depan seperti itu ya. Kalau kita lihat dari daily time frame untuk IHSG-nya di hari Kamis kemarin, kita melihat itu ada indikasi dia reject lagi dari area supply-nya dengan membentuk hammer ya, tepat di area supply 7380, dia gagal untuk breakout ke atas, lalu dia di reject lagi ke bawah. Nanti mungkin untuk minggu depan kita lihat ada potensi lagi sekali ya dia untuk retest lagi di area resistennya, apakah berhasil atau tidak nanti kita akan coba lihat di closing minggu depan seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk update dari IHSG ya. Secara supportnya dari UAP juga masih tertahan dengan baik ya, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih untuk beberapa saat ke depan, kecuali nanti kalau dia breakdown dari area 7250 nanti kita akan coba lihat lagi bagaimana prospeknya dari IHSG, apakah masih memberikan peluang untuk kita bisa entry atau kita mungkin harus mengurangi posisi dulu untuk sementara waktu. Kurang lebih seperti itu. Lalu 3 saham pilihan yang ingin saya bahas ya dari request teman-teman ada UNTR, MIDI, sama Akra ya. Kita akan coba bahas langsung. Kalau kalian ada pertanyaan sih biasanya saya buat polling di Telegram ya. Nanti kalian bisa join di Telegram kita free. Caranya cukup mudah, hanya klik link di bio ya. Yang ada di YouTube atau di platform manapun kita sudah berikan untuk link di bio-nya. Anda bisa join secara free di Telegram kita. Oke, kita akan coba cek untuk UNTR ya. UNTR ini masih bergerak dalam area konsolidasi ya. Ini ada flag yang masih cukup respect ya. Dia sudah retest 1, 2, 3 kali dan ini berpotensi sebentar lagi dia meretest area trend line-nya. Jadi saya masih ekspektasi dia masih bisa naik sedikit lagi sebelum nanti dia koreksi ke bawah seperti itu. Jadi bagi yang sudah punya, mungkin kalian bisa lihat di daily time frame-nya untuk berjaga-jaga apabila sudah harganya itu sudah ada di sekitaran atas ini ya, sekitar 25.000 sampai maksimal itu kita melihat mungkin ada potensi dia akan back out dulu ya di area atas ini, retest di area resisten di atasnya sekitar 26.000. Sebelum nanti dia akan menentukan arahnya mau breakout atau tidak. Konfirmasi kita ada di 26.000 untuk UNTR. Lalu dia jebol dari area 26.000 sih saya melihat ada potensi untuk reversal untuk United Tractor, kurang lebih seperti itu. Tapi apabila dia gagal, mungkin dia akan retest lagi di area support penting ya di sekitaran ini. Ini bisa aja di area support. Kurang lebih ada di 22.500, 22.600 itu menjadi area yang cukup baik untuk kita kembali reakumulasi di United Tractor. Kurang lebih seperti itu. Semoga membantu. Kalau kita lihat dari closing di weekly time frame untuk United Tractor, belum banyak yang bisa kita peroleh ya informasinya. Secara tren juga sudah dekat area trend line, jadi ya bisa di-taking profit sebagian aja untuk sementara. Kalau kita lihat dari Proxum ya, dari 1 minggu terakhir tidak banyak pergerakan untuk United Tractor. So, saya masih cukup positif dan netral ya. Positif itu dalam artian masih ada peluang naik lagi sekitar 6% ke atas. Tapi netralnya sih menurut saya masih belum menemukan ada opportunity menarik di saham ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu next ada MIDI. Untuk MIDI, kita akan buka di weekly ya. Ini merupakan area flipping account ya dari MIDI. Support dan resistennya banyak terjadi swipe ya di sana ya. Ini kita lihat ini resisten, ini support juga. Jadi ini merupakan area penting di sekitaran 400 kurang lebih sampai 380. Ada potensi untuk MIDI itu tuh retest dulu ya di area supportnya. Kurang lebih support trendline atau support dari
demand di sini ya, demand area ungu dan demand di trendline ini ada potensi untuk di retest dulu ya sementara waktu. Kalau saya lihat hal yang cukup menarik dari MIDI ini, dia sudah berhasil break ya dari area ini, sudah ada tanda-tanda reversal. Kalau dia nanti pullback itu menjadi opportunity untuk kalian bisa entry seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari proxumnya untuk MIDI masih cukup bagus ya, ada akumulasi yang cukup besar sekitar 2,5 miliar. Saham ini nggak terlalu liquid sih kalau saya lihat dari proxumnya ya. 2,5 miliar itu sudah cukup untuk membuat MIDI itu dikatakan ada akumulasi besar, jadi tidak terlalu liquid untuk saham ini. Kalau saya lihat dari closing di weekly belum ada tanda-tanda yang menarik ya. Mungkin saya hanya tarik untuk VWAP aja. Saya coba tambahkan dari sini. Nah, ini bisa menjadi area support ya. 412 ini. Kalau dia gagal mempertahankan 412, drop lagi ke bawah. Mungkin area 400 ini bisa dijadikan area watchlist kalian. Kurang lebih seperti itu. Itu aja yang ingin saya coba bahas dari MIDI ya. Nggak banyak yang menarik ya. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir ada Akra. Untuk Akra di minggu kemarin saya lihat ada potensi reversal ya. Karena dia membentuk range area dan juga ada akumulasi besar. Tapi saya lihat untuk di hari Jumat kemarin itu dia jebol dari area range-nya. Sehingga ini bisa kita katakan ada double top pattern ya. Double top ini bisa membawa Akra itu untuk retest lagi di area box ungunya atau support pentingnya. Ya, sudah dijebol resistennya, sudah dijebol menjadi support, dan sekarang ada potensi bahwa Akra ini akan retest dulu di area supportnya. Sekaligus ini ada area VWAP juga di area 1620, bisa dijadikan sebagai target area untuk akumulasi. Dari harga sekarang masih ada potensi sekitar 5% ke bawah, jadi sabar-sabar dulu yang masih ingin koleksi saham Akra. Karena kalau saya lihat ini ada potensi untuk reversal ke bawah dulu ya, dia untuk retest supportnya. Di sini ada rejection ya, candlestick rejection yang cukup kencang, tapi kita tidak melihat adanya distribusi, jadi masih cukup aman untuk sekarang ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau coba saya tarik dari 1 Maret, juga masih netral, jadi ya oke lah. Nanti kita coba lihat reaksinya di sekitaran 1620 bagaimana sepertinya. Seperti itu untuk Akra ya. Semoga membantu. Kita sudah bahas semua ya, 3 ya, cuma 3. Nanti kalau kalian ada request lagi boleh coba langsung tulis di Telegram kita. Nanti kalau ada yang menarik nanti akan coba saya buatkan satu video khususnya. Kurang lebih seperti itu semua. Thank you semua ya yang sudah tonton sampai habis. See you on next video.